Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mujatim 1 yang budiman, apa kabar Anda hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua, terutama dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Senang sekali saya Dadang Prabowo MAG dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan dapat hadir menemani ruang dengar dan ruang pandang Anda dalam program Ngaji Sore. Pada kesempatan yang penuh barokah ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting, yaitu zakat yang berdaya guna dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa TV Musatu Jatim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyempurna amalan kita di bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri ini perintahnya turun di tahun kedua Hijriah bersamaan dengan perintah melaksanakan puasa Ramadan. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri di penghujung Ramadan. Zakat itu sendiri secara bahasa bermakna pensucian, juga bermakna pertumbuhan dan keberkahan. Dan fitri itu sendiri memiliki arti berbuka. Artinya zakat fitri menandakan suatu amalan ibadah yang mengakhiri ibadah di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, secara lebih detail Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, beliau bersabda, "Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min syair." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Ala kulli abdin wa hurrin, bagi setiap hamba ataupun orang yang merdeka. Wa ala dzakarin wa untha, bagi laki-laki dan perempuan. Wa ala saghirin wa kabirin, baik yang kecil maupun yang besar, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum manusia itu keluar untuk menuju sholat Aid. Pemirsa TV Musatu Jatim yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa hal. Yang pertama adalah zakat itu merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya, baik itu laki-laki atau perempuan, baik kecil ataupun sudah tua sekali, dari orang Islam. Artinya zakat fitrah ini hanya diwajibkan bagi umat Islam saja. Nah, bagi anak-anak tentu ini adalah menjadi kewajiban bagi orang tuanya, yaitu orang tua laki-laki. Dan bagi istri merupakan kewajiban atas suaminya. Dan orang tua yang sudah renta merupakan kewajiban kepada anaknya. Artinya yang mempunyai tanggungan mengeluarkan zakat fitrah ini adalah orang yang mempunyai tanggungan. Adapun anak yatim ataupun mereka yang tinggal di panti asuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak mampu, maka zakat fitrah ini tidak diwajibkan kepada mereka. Kemudian berapa besaran mengeluarkan zakat fitrah? Mengeluarkan zakat fitrah besarannya adalah so'an minat tamrin au syair. So itu sendiri menurut himpunan putusan tarjih Muhammadiyah adalah 2,5 kg. Kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan yaitu gandum dan kurma dalam konteks daerah Makkah dan Madinah saat itu, maka kita yang berada di negara Indonesia, kurma dan gandum itu adalah makanan pokok. Maka yang menjadi makanan pokok bagi kita adalah nasi. Maka 2,5
kilogram beras yang wajib kita keluarkan ketika bulan Ramadan. Waktunya kapan mengeluarkannya? Waktunya beberapa ulama sepakat bahwa waktu yang mustahab yang dianjurkan adalah setelah selesai bulan Ramadan, yaitu di akhir bulan Ramadan itu sendiri, sebelum manusia itu keluar menjalankan sholat Id. Apakah boleh kemudian zakat fitrah itu dikeluarkan di awal Ramadan? Dari hadis, pernah Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, fi ta'jilil fitri, bolehkah memajukan untuk membayar zakat fitrah? Farakhosa biha. Kemudian Rasulullah mengatakan menyampaikan membolehkan. Artinya waktunya muasa, waktunya luas, boleh sejak awal puasa sampai akhir puasa. Tapi waktu yang utama adalah di akhir puasa, terutama ketika sebelum seseorang itu keluar untuk menjalankan sholat Id. Tapi pada faktanya umat Islam saat ini sudah bertumbuh banyak dan pesat. Di Indonesia sendiri umat Islam itu ada mayoritas. Maka pengumpulan zakat ini harus dikoordinasikan. Harus dikoordinir oleh suatu lembaga amil zakat ataupun badan zakat. Sehingga zakat yang dikeluarkan itu benar-benar berdaya guna dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Sehingga lebih baiknya pengumpulan zakat fitrah itu tidak di akhir. Karena apa? Karena nanti akan menyulitkan bagi panitia. Nah, terkait dengan waktu penyaluran pengeluaran zakat fitrah tadi, dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, faman addaha qabla sholati, maka siapa yang mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum Idul Fitri, fa innaha zakatun makbulah, maka zakat itu diterima. Waman addaha ba'da sholati fahiya sodaqatun minas sodaqat. Tetapi yang mengeluarkan zakat fitrah ini setelah sholat Id, maka itu nilainya hanya seperti sedekah saja. Artinya ini menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya, umat Islam, supaya tidak menunda-nunda. Kalau misalkan kita punya kelebihan makanan dan bahan pokok, segera kita menghubungi lembaga amil zakat. Di Muhammadiyah ada lazismu, bahkan di daerah-daerah, kemudian di cabang-cabang ada kantor lazismu. Kita serahkan kepada mereka, panitia itulah yang kemudian akan mentasarufkan, akan memberikan kepada yang berhak menerima zakat. Nah, pemirsa TV-mu Jatim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah diberikan kepada lembaga amil zakat, lalu zakat ini nantinya akan diberikan kepada siapa? Dahulu sebelum zakat ini dikoordinir pengumpulannya, seseorang mengeluarkan zakat dan memberikannya langsung kepada orang-orang yang berhak dari tetangganya. Nah, dalam kondisi sekarang ini kan ini sangat tidak mungkin sekali. Maka dikoordinir oleh lembaga amil zakat, mereka akan mendata siapa saja yang berhak. Ya. Yang berhak, kalau kita melihat dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, zakatul fitri tuhrotan lisoimi minar rofati wal-laghwi, atau minal laghwi war-rofati. Zakat fitrah itu berfungsi sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang kotor dan tidak bermanfaat. Artinya zakat mempunyai fungsi bagi muzaki ini untuk membersihkan dirinya dari puasa-puasa yang dijalani selama ini. Mungkin ada perkataan-perkataan yang kotor, ada perkataan-perkataan senda gurau. Nah, zakat ini berfungsi untuk membersihkan. Kemudian yang kedua, zakat fitrah itu tu'matan lil miskin, untuk memberi makanan bagi orang yang miskin. Bagi orang miskin ataupun orang yang membutuhkan. Nah, jadi dari hadis ini bahwasanya kembali lagi kewajiban zakat ini bagi setiap orang muslim yang mampu.
yang mampu, yang mempunyai kelebihan makan pada waktu itu sampai besok, ya kan? Sedangkan yang tidak mempunyai kemampuan maka tidak wajib zakat fitrah. Artinya potensi zakat fitrah ini lebih banyak daripada zakat mal, zakat harta. Karena kewajibannya bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta saat ini dan besok. Dalam ayat lain dikatakan liyumfik du sa'atin min sa'ati, supaya orang yang memiliki kelebihan itu memberikan dari kelebihan harta yang dia punyai. Nah, pemirsa TV Satu Jatim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa zakat fitrah itu untuk orang yang miskin saja. Ada dua pendapat di sini. Apakah hanya untuk orang miskin? Orang yang tidak mampu saja. Padahal kalau zakat mal itu ketentuannya seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Bahwa ada 8 asnaf zakat, ada 8 kelompok zakat. Yang pertama yaitu orang yang fakir, orang yang miskin, amil zakat, orang yang berhutang, orang budak sahaya atau hamba sahaya yang memiliki ikatan dengan tuannya akan dibebaskan, kemudian ibnu sabil, kemudian fi sabilillah, dan mu'allafati qulubuhum. Jadi ada 8. Muhammadiyah ya, sesuai dengan himpunan putusan tarjih mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah ini bisa ditasarufkan atau diberikan kepada 8 golongan tadi. Dari mulai fakir. Fakir itu adalah yang tidak mampu. Dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan dia juga miskin. Nah, dia tidak punya apa-apa. Kemudian golongan yang kedua adalah miskin. Miskin ini adalah orang yang mungkin dia mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilan dari pekerjaannya ini tidak mengcover, tidak bisa menutupi kehidupan dirinya. Mungkin untuk dirinya bisa, tapi untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah al-amilin 'alaiha. Ya, mereka yang bekerja, mengumpulkan, mengolah data, mentasarufkan zakat ini juga mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafah ini di sini artinya orang-orang yang kita harapkan dengan kita memberikan zakat mereka bersimpati kepada Islam. Bisa non-muslim, ya kan? Ataupun orang yang baru masuk Islam tetapi keislamannya belum kuat. Ataupun orang non-muslim yang mempunyai sebenarnya permusuhan terhadap Islam itu sendiri. Sehingga harapannya dengan diberikan zakat kepada mereka, hati mereka mau luntur dan mereka mau memberikan kedamaian, keharmonisan, rukun dengan sesama muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah wafirqob, orang budak sahaya. Dalam konteks kekinian, apakah ada hamba sahaya itu? Ya kan? Maka apakah kemudian ini gugur, hamba saya tidak dapatan lagi? Ini bisa dimaknai dalam kondisi saat ini adalah mereka yang tidak mempunyai kuasa atas dirinya karena mereka bekerja ya sekian banyak waktunya mengabdi ya kepada tuannya, ya pekerja-pekerja migran, kemudian orang-orang yang merupakan korban dari human trafficking, ya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, mereka kemudian berhak mendapatkan zakat itu. Wa fi sabilillah, konteks fisabilillah ini adalah kalau zaman dulu dimaknai mereka yang berperang, mereka yang berjuang menjaga agama Allah di medan perang, mereka mendapatkan zakat. Tapi fisabilillah itu saat ini di negara-negara yang damai seperti Indonesia ini tidak ada peperangan. Tapi mereka yang mempunyai andil dalam memperjuangkan agama Allah juga berhak mendapatkan zakat itu. Seperti para guru ngaji yang mungkin honornya, gajinya dari mengajar itu sangat minim sekali. Mereka juga berhak mendapatkan zakat. Para ustadz dan ustadzah mungkin yang selama ini sibuk untuk membina umat sehingga sampai habis waktunya, tidak ada waktu untuk mencari pekerjaan yang layak. Mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat itu. Wabni sabil, orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan akan
ke suatu tempat, kemudian ongkosnya habis. Ataupun para pelajar yang menempuh studi, tiba-tiba di tengah studinya uangnya habis. Kena ancaman untuk dikeluarkan dari sekolah kalau tidak bisa membayar SPP. Nah, ini perlu lembaga amil zakat ini kreatif dalam mentasarufkan zakat. Sehingga jangan sampai kemudian ada orang-orang yang rentan, yang miskin, tidak mendapatkan bagian daripada zakat itu. Maka para pemirsa TV-mu Satu Jatim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dibutuhkan kesadaran dari kita bahwasanya zakat fitrah ini merupakan kewajiban ya bagi setiap muslim, terutama yang memiliki tanggungan. Tanggungan kalau seorang suami menanggung istrinya, kalau seorang ayah menanggung anaknya, dan seterusnya. Dan kemudian berapa yang harus dikeluarkan? Yang harus dikeluarkan adalah satu sok. Satu sok menurut HPT Himpunan Putusan Tarjih adalah 2,5 kilogram. Apakah kemudian 2,5 kilogram beras itu bisa diuangkan? Menurut pendapat sebagian madhab bahwasanya tidak boleh. Karena tu'matan lil miskin itu ya yang dia makan. Tetapi menurut yang lain bahwasanya boleh. Dan HPT, Himpunan Putusan Tarjih, membolehkan. Misalkan 1 kilogram beras itu harganya yang baik 20.000. Sehingga kalau 2,5 itu 50.000 membayarkan dalam bentuk uang. Itu boleh diberikan kepada orang miskin. Nah, dan permasalahan yang selanjutnya adalah apakah pendistribusian zakat itu dibatasi waktunya. Nah, kalau tadi pembayaran zakat memang dibatasi waktunya, yaitu batas terakhirnya adalah sebelum seseorang itu menuju lapangan untuk sholat id. Nah, adapun distribusinya itu menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah boleh sepanjang tahun. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, akhnuhum hadzal yaum. Cukupkan mereka, kayakan mereka pada hari ini. Artinya orang-orang yang setiap harinya itu tidak memiliki pekerjaan tetap, yang kekurangan itu oleh Rasulullah SAW dengan adanya zakat fitrah ini, mereka pada waktu itu merasa kaya, merasa mampu dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah mereka itu kita cukupkan hari itu saja? Setelah itu mereka meminta-minta? Kan tidak. Ya, kita dan juga lembaga amil zakat harus mempunyai peta yang jelas bagaimana orang-orang yang mustahik ini yang berhak mendapatkan zakat, kemudian pada tahapan berikutnya mereka menjadi muzaki. Jadi jumlah muzakinya dengan adanya zakat diharapkan jumlah muzakinya semakin bertambah. Para pemirsa TV-mu Satu Jatim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah secara teknis bagaimana zakat fitrah itu dibayarkan kemudian didistribusikan kepada yang berhak. Tetapi selain itu yang penting kita pahami bahwasanya ada nilai-nilai, ada poin-poin penting yang bisa kita ambil dari peristiwa zakat fitrah itu. Yang pertama, zakat merupakan memiliki nilai imperatif. Artinya zakat ini merupakan perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim. Dan merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Perintah zakat itu di dalam Al-Qur'an ya disandingkan dengan perintah mengerjakan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'rokimin. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat, kemudian keluarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintah di dalam kaidah usuliyah itu artinya wajib.
Artinya sesuatu yang wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Dan tegaknya agama Islam itu kalau seorang muslim mampu menjalankan rukun Islam dengan sempurna. Kemudian yang kedua, zakat ini membersihkan diri kita. Harapannya dengan zakat ini tidak ada dalam diri kita itu kikir, ya kan, bakhil, tidak mau memberikan apa yang kita miliki, apa yang kita akui miliki. Karena sebenarnya harta itu kan hak mutlaknya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu haknya adalah nisbi, sementara saja. Orang membeli mobil, ya, orang memiliki rumah, itu kan durasinya tidak lama. Kalau dia oleh Allah diberikan umur sampai 60 tahun, sesudah 60 tahun, apakah harta itu dibawa mati? Kan tidak. Nah, artinya apa? Harta itu memang nisbi, memang sementara saja, titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu titipan, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam harta titipan itu ada hak-haknya orang-orang yang membutuhkan. Siapa hak orang membutuhkan tadi? Ya tadi ada 8 kelompok. Ya, terutama yang fakir, yang miskin, kemudian yang duafa dan mustad'afin. Ya, baik mereka yang lemah ataupun yang secara struktural memang mereka terlemahkan, termarginalkan karena akses-akses ekonomi yang tidak ada. Seperti musibah banjir, musibah-musibah yang terjadi di berbagai daerah di Nusantara, mereka saat ini termasuk golongan fuqara dan masakin. Mereka tidak memiliki akses ke dalam sumber-sumber ekonomi. Maka lazismu ya kemudian bergerak ke sana untuk menyalurkan zakat kepada mereka. Kemudian yang ketiga, zakat ini sebagai pemerataan kesejahteraan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi potensi zakat ini sebenarnya sangat besar sekali. Maka ketika potensi zakat ini besar, pentasarufannya harus yang benar-benar efektif dan tepat sasaran. Ya. Mereka-mereka yang masih lemah dan termarginalkan harus mendapatkan bagian dari zakat. Sehingga zakatul fitrah yang dikeluarkan ataupun yang kita keluarkan di akhir Ramadan ini atau di bulan Ramadan ini benar-benar berdaya guna. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kemudian zakat fitrah itu diberikan tidak dalam bentuk beras? Ini menurut HPT itu boleh, tapi atas izin daripada mustahiknya, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Sehingga zakat itu bukan hanya konsumtif, tetapi juga produktif. Ya, mereka yang mempunyai skill, mempunyai kemampuan, tidak harus dirupakan zakat itu dalam bentuk makanan. Mungkin dalam bentuk usaha, sehingga dia mau berusaha, dan ke depannya, pada tahun mendatang, mereka yang saat ini adalah mustahik, berubah menjadi muzaki, menjadi orang-orang yang berzakat. Pemirsa TV-mu Satu Jatim yang budiman, di akhir Ramadan ini dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, semoga benar-benar mempunyai dampak yang positif bagi para muzaki, yaitu puasanya menjadi bersih karena zakatul fitrah menjadi pembersih puasa-puasa seseorang dari hal-hal yang tidak berguna, dari kata-kata kotor yang mungkin tidak sengaja terucap selama bulan Ramadan. Yang kedua, zakat fitrah ini juga mampu memberikan kesejahteraan dan menjadikan pemerataan kesejahteraan. Sehingga mereka yang saat ini menjadi mustahik terangkat derajatnya menjadi muzaki di tahun-tahun yang datang. Para pemirsa TV-mu Satu Jatim yang budiman, kiranya cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan
Kali ini saya Dadang Prabowo dari utusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.